Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, ini tentang Motobanya saya ya, Lancer CB4 tahun 93. Jadi kalau di video sebelumnya nih ya, tentang apa sih Motoba yang saya punya, yang saya beli, kemudian yang refresh apa yang sudah saya lakukan ya kan ya, termasuk ke jalur pendingin ya, jalur radiator. Nah ternyata kemarin-kemarin saya coba cek itu masih berkurang, dan airnya itu air radiator habis tapi air reservoirnya penuh. Itu buat sobat-sobat WT46 yang tahu, biasanya kalau nyebrang air radiator habis pindah ke reservoir ya, itu kemungkinan besar adalah adanya bocor kompresi. Nah, untuk memastikan itu nih, saya melakukan hal ini nih di video ini nih. Kondisi pagi, mesin mungkin 2-3 hari nggak nyala, kemudian saya coba starter, buka tutup radiator. Nah ternyata muncrat start awalnya, itu sudah menunjukkan adanya gejala kompresi satu. Kemudian setelah dia naik, kemudian langsam di RPM 1000 itu ada gelembung-gelembung kecil. Nah, itu udah makin menjurus ke sana. Sampai akhirnya saya coba ini final test nih ya, tes terakhir saya coba geber di RPM 2000. Gelembungnya kok lebih besar. Saya coba tes di RPM 3000 sampai 3500 di video yang kedua ini. Bahkan kok makin lebih besar ya, sudahlah. Sudah pasti ini kayaknya bocor kompresi. Nah, untuk bocor kompresi salah satu treatmentnya adalah dengan mengganti packing head, mengganti gasketnya packing head, atau ada orang yang bilang ya mau nggak mau harus turun mesin separuh yang bagian atas gitu. Karena nggak cuma ganti packing head aja, lebih baik juga sekalian untuk disekur, dicek sekalian semuanya. Ya sudahlah, mau nggak mau harus kita lakukan daripada air radiator habis ya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak sobat-sobat WT46 untuk mengikuti proses refreshment selanjutnya ya dari Lancernya WT46 ini ya, yaitu mengganti packing head beserta proses-proses yang lainnya. Habis ini saya akan ajak sobat-sobat untuk melihat apa aja yang harus disiapkan, bahan-bahannya, seal-sealnya apa aja. Kemudian selanjutnya kita akan mengikuti proses penggantian packing head sama nyekurnya ya. Jangan lupa like video ini dan juga pastinya subscribe YouTube channel ini. Yuk, mari kita lihat barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Check this out. Jadi yang sudah saya siapkan nih ya, yang sudah saya siapkan adalah ini ya, pastinya. Nah ini packing headnya ya, packing headnya udah disiapkan. Kemudian ini ya apa, headernya ya exhaust gasketnya ya, ini yang di header ini juga udah disiapkan, ini juga harus diganti juga. Terus ini deck clamp-nya ya Om ya, ini namanya deck clamp ya. Ya ini seal deck clamp atau cover ya itu. Ini kalau bahasa Inggrisnya valve cover gasket ya. Ini juga udah disiapkan. Kemudian ini juga valve steam seal udah disiapkan. Terus ini juga seal busi ya, seal busi nanti kita ganti juga, kita refresh juga. Terus ya pastinya sealer harus kita siapkan. Terus ya ini juga ada lem G ya, siapa tahu dibutuhkan ya, saya siapin aja, siapa tahu butuh nanti lem G. Terus ini jangan lupa amplas ukuran 240. Pastinya ini juga majun ya, kita bilangnya majun atau kain-kain sisa ya, untuk nanti buat ngeringkan ya, buat ngelap ya kalau proses nyekurnya ya.
Terus pastinya juga filter oli, karena proses refresh ini kita akan mengganti dengan oli baru, jadi filternya juga sekalian aja diganti, toh nggak mahal juga. Terus ini juga saya ada beli ini juga, siapa tahu dibutuhkan, WD-40. Pastinya coolant ya. Nah ini coolant pastinya ganti, nguras ya, nggak nguras sih ya, karena kita ngosongin air radiator otomatis harus diisi ulang ya coolantnya pakai Prestone. Untuk oli pastinya juga harus disiapkan. Untuk oli kurang lebih mungkin sekitar 3,5 liter ya CB4 ini, karena ganti sama filternya. Itu yang udah disiapkan. Oh ada lagi ini. Nah ini obat sekurnya ya, atau sekir ya. Nah, ini grinding paste. Oh jadi bentuknya kayak pasta gitu. Sama ada satu lagi tadi itu ini ya, lem Indian ya, lem gasket. Mana ya lemnya tadi? Oh ini sih. Nah ini juga penting nih, lem Indian atau lem gasket ini. Oke, jadi itu ya. Yuk kita lanjut ke prosesnya. Oke guys, ternyata ini headnya udah dibuka, udah bisa diturunin ya. Tadinya kirain cuma langsung bisa diganti packingnya, ternyata ada permasalahan yang lebih serius ya. Maksudnya kenapa bisa bocor kompresi? Ternyata bukan dari packingnya aja kontribusinya, tapi ada yang lebih penting, yaitu ini. Oh iya, yang ini buntu, jadi ini jalur air harusnya nggak buntu, ini buntu. Ini juga nggak tahu, mungkin dari sebelumnya pernah di repair ya ini. Nah yang membuat bocor kompresi ternyata yang sebelah sini guys, keropos dia, ini keropos. Jadi memungkinkan yang membuat nyebrang itu ya karena ini keropos ini yang sini. Ini pun juga sepertinya pernah di repair juga sebelum ini, pernah nambah daging ya istilahnya, karena bisa dilihat nih ya, buletannya ini nggak bagus ya. Ini pasti pernah pekerja manusia, beda sama yang ini nih. Yang ini masih bagus ya, masih bentuknya masih bulat. Yang ini udah pernah ditambah juga ternyata. Ini keropos, terus yang ini juga, yang ini keropos nih. Nah ini bisa dilihat di packingnya. Packingnya kan ini begini ya. Oh enggak, ini begini ya, ini kan begini. Nah ini bisa dilihat nih di sini karat. Ini berarti kan ada air yang nyebrang ke sini sehingga membuat ini karat nih.
Terus yang ini juga karat. Ini juga ya, ini packingnya juga kalah ini. Packing kalah. Cuma yang penting tuh ini sih. Ini Kropos 2 ini. Jadi ini buat amannya harus dibubut dulu, ditambah daging lagi supaya nggak keropos kayak gini. Jadi kalau dipasang lagi dia nggak ini ya, nggak meminimalkan untuk nyebrang kompresi lagi. Kalau cuma dilem aja, takutnya nanti nggak bertahan lama, dipakai bocor lagi, bocor kompresi lagi lah, pekerjaan 2 kali. Gitu dulu ya untuk kali ini. Nanti setelah ini selesai dari tukang bubut, terus baru kita pasang lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Adios.